Berapa hari? Udah 2 hari. Sudah ditengok sudah? Terus siapa lagi? Insya Allah hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah kebudayaan Islam, yaitu perkembangan Islam pada periode Bani Abbasiyah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah antara lain memiliki sikap semangat mengembangkan ilmu pengetahuan, kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman tentang pusat-pusat peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian mempresentasikan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sudah tahu kalau presiden sudah kenal kan? Ada berapa kalau presiden? 4. Ada 4, siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Allahu Akbar. Jadi setelah itu baru setelah periode kolaborasi dan berakhir, yaitu dengan diserahkannya kepemimpinan itu kepada Bani Umayyah. Kemudian yang akan kita bahas saat ini adalah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu jadi kekhalifahan berdiri setelah periode yaitu Utsmaniyah atau periode Muawiyah. Bani Abbasiyah ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Kenapa demikian? Karena Bani Abbasiyah ini terjadi dengan kurun waktu yang cukup lama, yaitu dimulai dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Jadi 5 abad lebih Bani Abbasiyah berkuasa. Nah, sehingga wilayahnya pun itu sangat luas, membentang dari timur dan ke barat, antara lain ada wilayah Timur Tengah yaitu Jazirah Arab, kemudian ke wilayah Mesir dan Afrika, ke daerah Afrika ya, negara-negara Afrika, dan setelah itu ke Eropa, bahkan sampai ke dataran Cina. Oleh karena itu, imbas daripada lamanya berkuasa, kemudian luasnya wilayah, itu otomatis terjadi pergeseran dan perubahan dalam perilaku kepemimpinan para khalifah pada saat itu. Ya, sehingga dapat dipastikan sangat berbeda bagaimana khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian khalifah di periode setelah Khulafaur Rasyidin itu sudah berbeda. Minimal dari orientasinya itu sudah lain. Bahkan dari segi perilakunya pun akibat terjadinya interaksi budaya antara budaya timur, budaya barat, budaya Eropa itu mengakibatkan perilaku para pemimpin pada saat itu cenderung borjuis. Tahu borjuis nggak? Borjuis itu bermewah-mewahan, bermegah-megahan dengan pakaian yang sedemikian hebat, sedemikian gagah ya. Kemudian istananya pun begitu bagus, ya, begitu canggih, begitu mutakhir pada saat itu. Berbeda dengan keadaan kekhalifahan sebelumnya, Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi jelas ada aspek atau bidang kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah bidang sosial dan ekonomi, dan juga ada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, bidang seni, ya, bidang politik dan pemerintahan. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini, terutama di bidang ilmu pengetahuan, di sini lahir para ilmuwan yang terkenal yang melahirkan disiplin ilmu baru. Ya. Itu banyak sekali di sini, sehingga pada saat itu kemajuan di bidang kebudayaan terutama kita lihat satu persatu. Pertama di sini adalah kemajuan di bidang kebudayaan ditandai dengan adanya bangunan secara fisik, ya, antara lain yaitu adalah
kelebihannya pada saat itu, masjid difungsikan itu bukan hanya sekedar untuk ibadah, tetapi sebagai tempat untuk bermusyawarah, sebagai tempat untuk merumuskan sistem pengetahuan dan lain sebagainya, ya, bahkan siasat kenegaraan dan sebagainya ini dikembangkan di masjid. Ya. Kemudian untuk kemajuan di bidang sosial, di sini pada periode Abbasiyah ini terjadi stratifikasi atau pelapisan masyarakat itu dibagi menjadi dua. Ya. Antara lain yaitu ada yang disebut dengan kelas khusus. Di mana kelas khusus ini antara lain di situ ada khalifah, kemudian keluarga khalifah, ya, keluarga Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah merupakan keluarganya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Abbas itu adalah pamannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelas khusus ini selain ada khalifah, ada keluarga Bani Hashim, ada juga di sini para menteri, gubernur, ya. Kemudian para bangsawan di luar Bani Hashim yang memiliki jasa pembentukan dinasti Abbasiyah, antara lain yaitu pejabat-pejabat dari Persia, itu akhirnya dimasukkan ke dalam kelas khusus di sini. Ya. Kemudian setelah itu para tentara dan para pembantu istana. Nah, ini kelas khusus. Jadi ada sistem seperti itu di masa Abbasiyah. Kemudian ada juga kelas umum, terdiri dari seniman, ya, seperti penyanyi, kemudian ahli alat musik dan sebagainya. Terus para ulama, para ahli fikih, para penjaga, ini masuknya ke kelas umum. Kemudian para saudagar dan para pengusaha, para tukang dan para petani. Kemudian untuk di bidang ekonomi, di sini antara lain pertanian, bidang perdagangan dan industri. Di bidang pertanian yaitu antara lain memperlakukan non-muslim itu tidak didiskriminasi, melainkan diperlakukan secara baik agar mereka bisa berkarya di bidang pertanian. Ya. Itu yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah. Yang kemudian mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam terhadap para petani. Kalau sebaliknya, pejabat yang melakukan diskriminasi terhadap non-muslim ini ditindak secara tegas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memperluas daerah pertanian di segenap wilayah. Yang keempat, membangun bendungan, menggali kanal-kanal irigasi untuk mengairi daerah pertanian. Itu di bidang pertanian. Kemudian bidang perdagangan di sini membangun pasar-pasar di berbagai kota, mengadakan pameran-pameran perdagangan, membangun jalan sebagai sarana transportasi agar perdagangan menjadi lancar. Dulu perdagangan itu belum seperti halnya sekarang, ada jalan. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan di sini antara lain ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan, dengan berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan. Kemudian lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha terkenal, antara lain itu imamnya 4, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Jadi terbentuknya 4 mazhab itu justru di periode kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ya. Di sini kan kalian sudah tahu kan yang 4 itu ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Nah, sedangkan kita adalah salah satu pengikut daripada mazhab Imam Syafi'i, banyak di Indonesia. Ya. Kemudian berkembangnya ilmu nakli, ya, ilmu nakli itu antara lain seperti ilmu tafsir, ya, ilmu hadis,
tasawuf, ilmu bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian berkembangnya ilmu akli seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu falak, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Ini salah satu tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah. Ya. Kemudian dilanjutkan untuk di bidang seni. Nah, dikarenakan wilayah Bani Abbasiyah ini sudah sangat sedemikian luas, otomatis terjadi interaksi atau asimilasi budaya dengan orang Barat dan orang Timur. Maka di sana itu sudah memiliki kebiasaan berkesenian, ya, seperti seni tari, ya, kemudian seni rupa, kemudian seni arsitektur. Nah, sekarang kalau di antara kalian ada yang mau tanya, silakan, ya, mengenai apa yang tadi yang sudah dijelaskan. Ada yang mau tanya? Apa sih perbedaan Khulafaur Rasyidin dan Bani Abbasiyah? Oh, ya. Baik. Perbedaan periode Khulafaur Rasyidin dan Bani Abbasiyah jelas berbeda. Ada yang tahu nggak? Ada perbedaannya? Apa? Ada, Pak. Ya. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah khalifah pengganti Rasul dalam bidang pemerintahan. Sedangkan Bani Abbasiyah adalah merupakan pengganti Rasul setelah Khulafaur Rasyidin. Ya. Ada lagi? Jadi tadi bedanya adalah kalau Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah pengganti Rasul di bidang pemerintahan, bukan sebagai nabi. Nah, sedangkan Bani Abbasiyah itu adalah periode perkembangan selanjutnya setelah, yaitu Bani Umayyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin ada Bani Umayyah, kemudian timbul gerakan dari keluarga keturunan Sayyidina Abbas bersama Bani Hashim waktu itu melakukan pemberontakan di saat Bani Umayyah itu sedang mengalami kemerosotan, sehingga terjadilah akhirnya perebutan kekuasaan dan Bani Abbasiyah itu akhirnya didirikan oleh Abdullah As-Sa'id. Seperti itu. Ada lagi yang nanya? Apa mau ditanya? Mau nanya? Mau bertanya? Tanya. Khulafaur Rasyidin yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Tadi Bani Abbasiyah berkuasa selama berapa abad? Berapa abad? 5 abad, ya, dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan dan untuk bagian-bagian selanjutnya nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.